Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsabila Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan codingan saya untuk workshop simulasi uji sertifikasi kemarin. Dimana yang pertama load dataset dengan menggunakan library Pandas dan NumPy. Pandas di sini merupakan library untuk manipulasi dan analisis data, sedangkan NumPy untuk komputasi numerik. Kemudian menambahkan semua kolom menggunakan set option display max column. Kemudian menyambungkan Google Colab dengan Google Drive untuk memasukkan dataset. Dan setelah itu mounting Google Drive agar file di dalamnya dapat diakses. Kemudian mengecek nih filenya ada nggak di directory saya menggunakan ls ini. Dan terbukti ada di folder workshop dan post operative new data ini merupakan dataset yang akan dianalisis. Kemudian menyimpan data dengan path yang ada di Google Drive saya. Ini terus memasukkan nama fitur, di mana nama fitur ini juga telah terdapat di directory workshop. Kemudian masukkan nama fitur secara manual, mulai dari ada 10 nama fitur yang akan dimasukkan. Kemudian membaca file pada path yang sudah didefinisikan tadi menggunakan pd read csv. Kemudian menambahkan 5 baris data awal, menambahkan data head, menambahkan 5 baris data akhir dengan data tail. Kemudian menambahkan informasi dataset di mana menggunakan data.info, dan dataset ini terdiri dari 90 baris dengan 10 kolom. Kemudian data describe ini untuk menambahkan statistik deskriptif dari dataset. Kemudian cek data kosong. Cek data kosong ini menggunakan isNo.sum, di mana terdapat ada di kolom L02 ada 9, serve stp ada 9, convert ada 9, dan decision di index ada 1. Dan di sini karena tidak ada tipe data yang tidak sesuai dari sumber datanya, lalu tidak usah diubah. Kemudian ubah data yang tidak konsisten. Nah, di sini unique values-nya itu dihapus. Ini udah. Terus setelah itu replace, mengganti data pada kolom yang memiliki nilai unik. Nah, di sini data lbp mid.1 ini akan diganti menjadi mid. Kemudian, nah ini seterusnya. Tahap kelima yaitu handle data kosong. Nah, di sini saya akan menyalin data mentah dulu sebelum langkah-langkah selanjutnya. Kemudian handle data kosong ini mengganti ya gitu lah. Untuk menghapus data kosong, yaitu menggunakan drop num. Kemudian dicek masih ada nggak data kosongnya. Nah, outputnya udah nggak ada. Kemudian mengecek dan drop duplikat data. Di sini mengecek data duplikat menggunakan duplicated.sum, dan ternyata tidak ada data duplikat. Nah, terus setelah itu visualisasi distribusi dari semua fitur, dimana di sini saya menggunakan library Seaborn untuk visualisasi data, kemudian Matplotlib untuk visualisasi data berupa grafik dasar seperti garis, batang, dan lain-lain. Kemudian mengidentifikasi fitur kategorikal, di mana fitur kategorikal ini terdiri dari tipe data objek dan kategori. Kemudian visualisasi
distribusi untuk fitur kategorikal menggunakan CNS ini untuk bar, barnya. Kemudian sini merupakan distribusi setiap kolom yang bertipe data kategorikal. Ada 9 yang merupakan kategorikal. Kemudian ada fitur numerik ini, tipe datanya yaitu EAN64 dan float64. Dan di sini visualisasinya menggunakan histogram. Ini merupakan kolom yang merupakan kolom numerik. Terus mengecek fitur bertipe kategorikal. Nah, di sini mengidentifikasi terlebih dahulu. Nah, DH ini merupakan nilai ambang batas untuk jumlah nilai unik dalam kolom numerik yang defaultnya 10. Kemudian untuk char ini merupakan karakter ya, yaitu ambang batas untuk kolom kategorikalnya di default 20. Nah, kemudian diidentifikasi nih kolom bertipe kategorikal, yaitu kategori, objek, tipe datanya. Kemudian di kolom bertipe numerik ada EAN64, float64. Nah, kemudian di sini ada kolom bertipe kategorikal namun high cardinality, dimana jumlah nilai uniknya itu melebihi dari default 20 tadi. Kemudian berupa kategorikal. Nah, sudah. Terus setelah itu memanggil fungsi ini grab call names dari data clean tersebut. Outputnya itu jumlah observasinya ada 66, terus jumlah variabelnya 10, kolom kategorikan 9, kolom numerik 1, dan seterusnya. Mencetak kolom berdasarkan tipe data. Di sini tidak ada ada kategorikal berjumlah 9, kemudian numeriknya 10. Kemudian sudah lebih di sini mengkonversi fitur kategorikal yang di sini saya menggunakan ordinal encoder. Nah, kemudian sudah. Terus untuk memperbandingkannya yaitu berdasarkan data.info, kemudian data.clean.info. Nah, setelah itu ada cek nilai korelasi. Cek korelasi ini yaitu ada visualisasi dari heat map-nya. Nah, di mana warna merah ini merupakan positif dan warna biru ini merupakan korelasi yang negatif. Kemudian yang ini tuh mendekati 0 gitu. Nah, terus 10 seleksi fitur untuk pemodelan dan drop fitur. Sini menghapus kolom yang tidak relevan. Di sini saya menghapus patient number dan decision di index. Kemudian splitting dataset, dimana menggunakan library trend test split. Nah, kemudian saya menggunakan perbandingan 70:30. Kemudian ada normalisasi atau scaling, dimana normalisasi saya menggunakan standard scaler di sini, dan scalingnya ini adalah scaling pada data training dan data testing. Nah, kemudian di sini menggunakan algoritma decision tree. Nah, di sini ada library-nya, scaling tree, import decision tree classifier. Kemudian diinisialisasi modelnya. Nah, library untuk mencari
Kemudian ada untuk mencari parameter yang optimal. Di sini menggunakan grid search CV. Nah, di sini terus model terbaiknya yaitu decision tree classifier. Kemudian hasil confusion metric ini terdapat kemudian hasil confusion metric yang didapat yaitu model tidak berhasil memprediksi kelas positif dengan benar, yaitu ini true positifnya 0 dan terus semua prediksi untuk kelas positifnya itu salah. Sekarang yang diprediksi sebagai kelas negatif ini ada nilainya 6. Terus selanjutnya model berhasil memprediksi kelas negatif dengan baik, yaitu true negatifnya 14, namun gagal karena kelas positifnya TP-nya 0 dan FN-nya 6. Nah, kemudian di hasil akurasi di sini menunjukkan bahwa akurasinya ada 70%, kemudian recall-nya 70% juga, di mana 70%-nya itu merupakan sampel yang benar-benar termasuk kelas positif, namun ada 30% yang sampel positif yang terlewat. Nah, kemudian walaupun akurasi dan recall-nya sangat baik, cukup baik, presisinya ini membuat model decision tree ini kurang akurat untuk melatih dataset ini. Nah, performa ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pengoptimalan parameter atau mencoba model lain yang lebih sesuai agar dapat mengatasi ketidakseimbangan data. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.